Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Amelia dengan NIM 2520838. Saya dari Prodi Tadris IPA dari kelas TIPA B. Dan maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum biologi dasar. Nah, selanjutnya ke tahap praktikum kita. Praktikumnya dengan judul pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selanjutnya saya akan menyebutkan tujuan dari praktikum tersebut. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh air cucian beras terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengamati perbedaan pertumbuhan tanaman yang disiram air biasa dan disiram dengan air cucian beras. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk mengetahui manfaat air cucian beras bagi tanaman tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja sih yang digunakan untuk praktikum tadi. Yang pertama alatnya adalah yang pertama wadah nanti untuk pertumbuhan kacang hijaunya. Yang kedua ada penggaris. Nah, penggaris ini nanti berfungsi untuk mengukur seberapa panjang dari pertumbuhan tanaman tersebut nanti. Yang ketiga yaitu ada alat tulis. Kita jangan lupa ya dengan alat utama ini, alat tulis seperti pensil, penggaris, pensil, pulpen, dan buku. Selanjutnya ada bahan-bahannya, dan bahannya seperti kapas, kacang hijau, ada air putih biasa, dan air cucian beras. Nah, selanjutnya kita pergi ke langkah kerja. Yang pertama, siapkan dua wadah gelas. Kita beri sampel A dengan air biasa dan sampel B dengan air beras. Selanjutnya kita berikan kapas. Kita berikan kapas satu-satu. Setelah itu kita tuangkan air secukupnya. Kita kasih air beras dulu. Tidak banyak dan juga tidak sedikit. Selanjutnya yaitu kita gunakan air biasa. Nah, setelah itu kita masukkan kacang hijaunya 3 sampai 5. Kita masukkan 5 ya. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa hari, 5 sampai 7 hari, dan ditaruh di tempat yang terkena cahaya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil percobaan praktikum dari saya, yaitu pertumbuhan antara kacang hijau, dengan menggunakan air biasa dengan air beras. Kita melihat seberapa bedanya pertumbuhan ketika disiram dengan air biasa dengan air beras. Nah, di sini muncul perbedaannya. Ketika kita menyiram dengan air biasa, pertumbuhannya akan semakin cepat. Tetapi jika kita menyiramnya dengan air beras, pertumbuhannya tidak secepat dengan menyiram dengan air beras, air biasa. Ke tahap pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum pertumbuhan kacang hijau saya, diperoleh data bahwasanya tanaman yang disiram menggunakan air biasa memiliki pertambahan tinggi batang yang lebih signifikan atau lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang disiram menggunakan air cucian beras. Meskipun secara teori air cucian beras itu mengandung nutrisi organik seperti karbohidrat, vitamin B1, fosfor, dan kalium yang baik untuk tanaman, namun pada fase awal pertumbuhannya ini, konsentrasi zat terlarut yang tinggi pada air beras justru membuat media tanam menjadi hipertonis. Kondisi pun
Kondisinya tersebut memicu terjadinya proses osmosis negatif, di mana air di dalam sel akar keluar menuju media tanam, sehingga akar mengalami hambatan dalam menyerap air secara optimal untuk proses perpanjangan sel batang. Nah, selain faktor osmosis, kandungan karbohidrat dan pati yang tinggi dalam air hujan beras yang langsung disiramkan pada proses fermentasi terlebih dahulu dapat memicu aktivitas mikroorganisme atau bakteri pembusuk di dalam tanah. Aktivitas mikroba ini mengonsumsi oksigen dalam media tanam secara berlebihan, sehingga menurunkan kadar oksigen yang dibutuhkan oleh akar untuk bernafas, sekaligus meningkatkan keasaman, yakni menurunkan pH-nya tanah menjadi terlalu asam yang tidak ideal bagi kacang hijau. Di sisi lain, tanaman hijau pada fase perkecambahan sebenarnya masih memiliki cadangan makanan sendiri di dalam kotiledonnya, sehingga mereka lebih membutuhkan pasokan air murni yang netral dan mudah diserap seperti air biasa untuk proses imbibisi. Oleh karena itu, pernyataan bahwa air biasa menghasilkan pertumbuhan batang yang lebih tinggi pada praktikum ini terbukti secara ilmiah karena air biasa mampu menjaga kestabilan pH-nya, menyediakan oksigen tanah yang cukup dan lebih mudah diserap oleh akar tanpa menimbulkan stres osmotik pada tanaman. Oke, selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa air biasa memberikan pengaruh yang lebih terhadap pertumbuhan tinggi batangnya tanaman kacang hijau dibandingkan dengan air cucian beras. Hal ini terjadi karena pada fase awal pertumbuhan atau pada fase awal perkecambahan, tanaman lebih membutuhkan pasokan air murni yang mudah diserap atau bisa disebut dengan hipotonis untuk mengaktifkan cadangan makanan di dalam biji, sedangkan penggunaan air cucian beras secara langsung justru menghambat pertumbuhan tinggi batang akibat terjadinya stres osmotik pada akar, penurunan kadar oksigen dalam tanah, serta peningkatan keasaman media tanam akibat aktivitas mikroorganisme. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari praktikum saya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.